Ingin melaporkan bahwa saat ini Jerman mengalami kebanjiran. Beberapa kota di Jerman, khususnya di provinsi Nordrhein-Westfalen, sedang mengalami kebanjiran yang dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Banjir bandang menerjang Jerman dan Belgia dalam beberapa hari terakhir. Walter Steinmeier besuchte am Samstagmittag zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Erftstadt. Der Ort wurde von der Flutkatastrophe besonders schwer getroffen. So, halo semuanya, selamat siang. Di sini Lia Permata Aldelona Boru Raja Guguk dan suami saya. Halo, Ingin melaporkan bahwa saat ini Jerman mengalami kebanjiran. Beberapa kota di Jerman, khususnya di provinsi Nordrhein-Westfalen, sedang mengalami kebanjiran yang dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Banjir bandang menerjang Jerman dan Belgia dalam beberapa hari terakhir. Sedikitnya 128 orang meninggal, sementara ratusan orang lainnya hilang. Negara bagian Rhineland-Palatinate dan Nordrhein-Westphalia di Jerman menjadi wilayah paling terdampak banjir bandang tersebut. Menurut AFP, banjir bandang yang menerjang Jerman kali ini disebabkan oleh cuaca buruk yang menghantam wilayah Eropa dalam beberapa hari terakhir. Akibatnya, sungai di Jerman bagian barat meluap dan menyapu rumah-rumah warga pada Rabu waktu setempat. Frank Tell, seorang penduduk di daerah School, Rhineland-Palatinate, mengaku hanya bisa melihat para penduduk melambaikan tangan meminta pertolongan dari balik jendela. Sedangkan bangunan di sekitarnya hancur tersapu banjir bandang. Pada Jumat malam, bendungan di sepanjang sungai Ruhr di negara bagian Nordrhein-Westphalia jebol. Sekitar 700 warga di Opoven dievakuasi ke lokasi yang aman. Akibat peristiwa itu, petugas berwenang Jerman menerjunkan tim untuk memantau dengan cermat waduk-waduk di wilayah tersebut. Dari hasil pemantauan drone, petugas tidak menemukan kerusakan yang signifikan. Petugas juga telah membuka saluran yang tersumbat untuk membantu penyaluran air. Dalam musibah ini, pemerintah Jerman juga telah mengerahkan 850 tentara untuk membantu proses evakuasi korban. Selain Jerman, cuaca buruk juga menghantam negara-negara tetangganya seperti Luxembourg, Belanda, Belgia. Dalam musibah ini, Belgia ikut merasakan dampak banjir bandang yang merenggut korban jiwa. Reported to be missing following the collapse of Berdasarkan data AFP, pada Sabtu, korban meninggal di Belgia dalam bencana ini tercatat mencapai 20 jiwa. Kata Thierry Borgus, air naik dengan cepat, sangat mengerikan. Seorang penduduk kota Liege, Belgia yang ikut menyaksikan kengerian banjir bandang. Sementara di Jerman bertambah menjadi 108 tewas akibat banjir di dua negara bagian Rhineland-Palatinate dan Nordrhein-Westphalia. Berikutnya 1.300 orang dilaporkan hilang di wilayah Ahweiler, barat daya Bonn, imbas dari sungai Ah yang mengalir ke Rhine meluap. Operasi penyelamatan terhambat oleh fakta bahwa koneksi telepon dan internet terputus di sebagian wilayah tersebut. Bahkan para pejabat setempat mengatakan banjir juga mengganggu jalur kereta api dan jalur air sungai Rhine. Sebuah video udara yang beredar di sosial media menunjukkan rumah-rumah hanyut serta jalan dan jembatan tertutupi air. Pekerja darurat dan tentara telah dikerahkan untuk menyelamatkan warga. Beberapa dari mereka terdampar di atap. Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel kala kejadian tengah berada di Amerika Serikat untuk pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Dalam sebuah pernyataan, dirinya mengaku terkejut dengan tingkat kerusakan dan korban jiwa. Ucapan belasungkawa dan simpati ia sampaikan kepada keluarga yang meninggal dunia atau hilang. Di sisi lain, Perdana Menteri Rhine-Westphalia Utara Armin Laschet telah Steinmeier mengunjungi daerah besuchte am terdampak. Samstagmittag zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Erftstadt. Der Ort wurde von der Flutkatastrophe besonders schwer getroffen.
Kepada awak media, dirinya menyampaikan belum mengetahui secara persis berapa banyak korban akibat banjir. Laschet merupakan kandidat konservatif yang mencalonkan diri untuk menggantikan Merkel. Menurut para ilmuwan, fenomena banjir besar itu ternyata tidak hanya melanda Jerman. Negara tetangga seperti Belgia, Luxembourg, Prancis, dan Belanda juga mengalaminya. Para ahli mengatakan banjir bandang ini terjadi lantaran cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Kejadian seperti itu biasanya hanya terjadi sekali dalam satu generasi. Namun seiring dengan semakin tingginya tingkat kerusakan lingkungan, maka kemungkinan terjadi lebih akan sering di masa yang akan datang. Alam seolah ingin memberikan bukti bahwa perubahan iklim akan berimbas langsung ke kehidupan manusia. Ungkap Johannes Quast, ahli meteorologi di Universitas Leipzig. Ini adalah normal baru. Perubahan iklim juga mengubah definisi cuaca normal. Kita perlahan mendekati normal baru yang mencakup pola curah hujan yang berbeda. Menurutnya, Jerman sebagai negara industri memiliki tingkat pemanasan 2 kali lebih cepat daripada pemanasan secara global. Itu berarti kemungkinan hujan lebat 20% lebih tinggi dibandingkan dengan abad ke-19 dan 10% lebih tinggi daripada ketika saya lahir, ujarnya. Potensi cuaca ekstrim akan semakin sering terjadi sebagai imbas meningkatnya suhu udara. Ketika suhu udara memanas, maka penguapan air di darat dan laut akan lebih cepat. Hal ini menyebabkan udara mengandung lebih banyak uap air yang kemudian memicu turunnya curah hujan secara ekstrim. Curah hujan yang kita alami di seluruh Eropa selama beberapa hari terakhir adalah cuaca ekstrim yang intensitasnya diperkuat oleh perubahan iklim dan akan terus menguat dengan lebih banyak pemanasan. Terang Frederick Otto dan Institut Perubahan Lingkungan di Universitas Oxford dalam banjir Jerman dan beberapa negara Eropa.